Shalom warga kerajaannya. Bulan September ini materi dan tema khotbah kita di CNT Kingdom of God masih sekitar Kingdom Servant Leadership, yaitu tentang karakter kerajaan dengan rendah hati melayani umatnya. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 3 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di mana kita temukan kerajaan Allah itu? Ya, ketika kita melakukan pekerjaannya, memperluas kerajaannya di muka bumi itu. Itulah, di sanalah kita dapatkan kerajaan Allah. Ketika kita melakukan bagian kita, memperluas kerajaan Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah kita cari. Dan Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kingdom True Story waktu dulu Taman Eden, bahwa semua sudah Tuhan sediakan. Dulu yang memerintah di Taman Eden itu langsung Raja kita terhubung langsung kepada manusia Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka memberontak jatuh dalam dosa, akhirnya sistem kerajaan di Taman Eden itu terpisah dengan manusia. Manusia Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, sehingga dengan keluh dulu, dengan keringatnya, dari tanah dia akan mencari penghidupannya. Nah, sejak itulah, sejak kejatuhan Adam sampai dengan kitab Yesaya, baru dinubuatkan tentang kerajaan Allah. Sekarang di Perjanjian Baru, mulai dari kitab Yohanes Pembaptis, selama Tuhan Yesus hidup dan dia terangkat ke surga, setelahnya selama 40 hari dia memberitakan kerajaan Allah, dilanjutkan dengan para rasul. Paulus, kerajaan Allah harus kita perluas di muka bumi ini. Jadilah penggelar karpet merah buat raja kita, seperti 5 gadis bijaksana mempersiapkan kedatangan raja kita, raja segala raja. Sore hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Albert Loho, MA di MIN, GTH dan PHD. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi. Saat ini menjabat sebagai Rektor Estetis Menuju. Kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan beliau tentang kerajaan surga, di mana kehidupan di dalam melayani di dunia pendidikan dan kesehatan. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita untuk memperluas kerajaan Allah di kota Bandung. Lalu, haleluya. Shalom saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, di mana kami sebentar akan memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu Tuhan, kami minta Tuhan terlebih dahulu kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Biarlah Tuhan sebentar apa yang kami akan memuji besarkan nama Tuhan boleh layak di hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin juga saudara kami yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, harus apapun juga. Terlebih juga sebentar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap di hati kami, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah pada sore hari di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke ibadah kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan, Engkau layak diagungkan di tempat ini Tuhan. Biar setiap lidah memuji menyembah Engkau Yesus Tuhan, Raja Allah yang dahsyat yang mulia. Sepanjang berita. Oh, terima kasih Tuhan. Come on. Mari tepuk tangan. Mari sama-sama katakan sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan oh yes, oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Oh oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
cinta-cintamu segalanya Tuhan yang hamba suka cintamu mengalir masih bantu kita akan mengalir bersamamu bersuara di dalammu mengikuti-mu dalam kedatanganmu angkat tangan katakan di dalam
Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Dan siapa nanti kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tenangkan hati saudara. Kita menikmati firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Kau hadir di sini.
kasih, dan kami mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di tempat ini, supaya kami pulang dilawat oleh Tuhan, dan kami memberkati banyak orang. Kami bersyukur kepada Tuhan ada tempat ibadah di tempat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau menghargai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah penjagaan kerajaan Tuhan kepada kami. Bicaralah kepada kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu mengerti dan memahami hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, yang siap menghargai firman Tuhan bersama dengan Kristus kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat malam. Suaranya mana? Puji Tuhan. Haleluya. Saya pribadi merasa bersyukur dan senang kalau di tempat-tempat umum itu ada gereja. Bukan ada berapa jumlah yang hadir, tapi ada gereja. Gereja itu sebagai perwakilan Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Bersyukur kita yang hadir ini, kita mendukung dan mensupport persekutuan gereja yang kita adakan hari ini. Dan saya juga bersyukur Pak Pendeta saat mengundang saya, dan terima kasih. Kami percaya, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kerajaan Allah itu tidak ada yang kebetulan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah bicara tentang kerajaan. Saya bisa sambil jalan-jalan ya. Kerajaan Allah itu bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan sebelum ada perjanjian lama, perjanjian baru, Allah sudah bertahta di dalam kerajaan ini. Jadi kerajaan Allah itu kekal, luar biasa, dahsyat. Nah, kita hidup dalam kerajaan Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan, Raja yang kita tahu bahwa pribadi seorang yang tidak perlu dinasehati, tidak perlu ada penasehat, tidak perlu ada struktur apa dan segala macam. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang kerajaan. Begitu penting dan begitu sangat penting, apalagi di situasi kondisi sekarang. Dari zaman ke zaman banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang stres, banyak orang frustrasi. Peningkatan kualitas kejahatan makin hari makin banyak. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, dan tidak luput juga ada 1-2 anggota gereja terlibat di dalam kejahatan. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kerajaan Tuhan itu menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Kita buka dulu 1 ayat, 2 ayat kita buka. Lukas 4 ayat 43 dan Lukas 8 ayat 1. Lukas 4 ayat 43 dan Lukas 8 ayat 1. Saya memberikan sebuah judul bahwa tema daripada perjanjian lama bahkan perjanjian baru adalah tentang kerajaan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus datang menggenapi kerajaan karena dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, malam hari ini firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan harapan pada saudara dan saya. Kerajaan itu ada dan nyata. Saudara bangga menjadi anak raja. Saudara bangga menjadi orang-orang pewaris kerajaan surga. Saudara bangga bahwa kita punya raja yang berdaulat, bertakhta, berkuasa, berotoritas, menjaga dan menolong kita. Lukas pasal 4 ayat 43. Mari kita baca bersama-sama Lukas 4 ayat 43. 3, 2, 1. Tetapi berkata kepada mereka, juga di kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itu aku diutus. Kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita dengar baik-baik bahwa Yesus di dalam pelayanannya sangat menekankan masalah kerajaan Allah. Itu tema pusat, tema sentral,
tema yang sangat penting bagi orang percaya, bagi orang Kristen untuk memahami. Tema sentralnya tadi apa? Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Karena dia adalah raja. Kepentingan apa Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah? Kepentingan untuk supaya anak-anak raja memahami dan mengetahui bahwa kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Sebagai raja dia berkuasa berdaulat. Nah saudara, Lukas 4 ayat 43 tadi katakan, disut aja Daniel. Tetapi saya baca kembali ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil. Juga di kota-kota lain, termasuk di tempat ini, di ruangan ini, di daerah ini harus ada Injil kerajaan disampaikan. Nanti Tuhan yang mengubah hati. Pak Pendeta Sahat dengan saya tidak bisa mengubah hati banyak orang, tapi Raja yang akan mengubah hati orang. Amin. Termasuk keluarga saudara sebelum terlambat kedatangan Kristus kedua kali. Dia sebagai Raja, dia punya buku tentang kehidupan. Dia akan catat, dia akan tuliskan orang-orang yang menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Dan Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Kita banyak buka ayatnya tentang kerajaannya. Lukas 8 ayat 1. Jadi ini tema ya. Yesus tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Gereja ini juga Pak Pendeta Sahat tidak boleh terpengaruh dengan keadaan. Berapa jumlah, apapun kondisi kejadiannya, tetap pemberitaan firman, ibadah harus ada. Sebab bukan dari 1000 menjadi 1, 1 bisa menjadi 10, 10 bisa menjadi 100, 100 bisa menjadi 1000, dan seterusnya dan seterusnya. Karena Raja yang bertahta, Raja yang berdaulat, Raja yang mengatur segala-galanya. Kalau Raja memerintahkan, itu dalam perintahnya itu mengandung kuasa. Dia berkuasa dalam segala hal. Ya, tidak lama, sama-sama kita baca. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama memberitakan Injil kerajaan Allah. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tidak ada lain yang Tuhan beritakan selain kerajaan Allah. Kerajaan Allah, sama-sama kita sebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ini yang Yesus beritakan, yang Yesus sampaikan, yang Yesus khotbahkan, yang menjadi tema khotbah, tema judul pokok bahasan adalah tentang kerajaan Allah. Kalau bicara kerajaan, lalu kita ada harapan. Raja kita tidak pernah miskin. Yang namanya raja tidak pernah kekurangan. Yang namanya raja tidak pernah kehabisan stok. Di luar raja, stok sembakonya akan habis. Sembako itu semakin banyak yang kamu. Di luar Tuhan, di luar kerajaan itu, dia akan mengalami sedih dan frustrasi dan khawatir dan segala macamnya. Tapi kita sebagai orang-orang pilihan, kita punya raja. Yang milik saudara dan saya adalah raja. Raja yang tidak berkesudahan, raja yang tidak terlelap, raja yang tidak pernah tertidur, raja yang tidak pernah stoknya kurang, kondisi ekonomi pun tidak pernah berkurang. Dunia makin hari makin berkurang, tapi raja yang mengatur sistem kondisi ekonomi, termasuk raja yang mengatur sistem kesehatan kita, termasuk raja yang mengatur sistem apa yang kita butuhkan, diatur oleh raja, dan raja akan mencukupkan, dan raja akan memperhatikan, raja akan memberikan, raja akan menolong. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, waktu Yesus di dalam bumi, waktu dia di dalam dunia firman jadi manusia, sebagai manusia dia menyampaikan tema yang sangat kuat, tema yang sangat kental tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, supaya kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Amin. Amin. Kita anak raja, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjual harga diri kita kepada dunia? Raja kita dahsyat, raja kita luar biasa. Tapi banyak orang tidak bisa menikmati kerajaannya karena dia belum menjadi anak raja.
Nah, kita yang sudah memiliki kerajaan itu, karena raja yang memilih kita, kita akan mengalami sebuah pemulihan. Jadi tema yang dia sampaikan, berita yang dia sampaikan, semua berbicara kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Saya boleh terjemahkan ya, Bapak Ibu dengar ya. Kerajaan Allah itu dalam bahasa asli perjanjian lama itu Malkut. Dalam perjanjian baru Basilea. Malkut dan Basilea, kerajaan yang kokoh, yang kuat dan teguh. Saya percaya orang Kristen yang menjadi anak raja, sampai dalam kehidupannya dia tetap teguh, dia kokoh, dia kuat, dia dahsyat, dia luar biasa. Tapi orang yang tidak serius, orang yang tidak sungguh merespon tentang kerajaan Allah, hidupnya mengalami kekhawatiran, penderitaan. Walaupun kita menderita ikut sebagai anak Tuhan, tapi kita bisa mengatur penderitaan. Karena Raja dari surga melihat setiap orang percaya yang dianugerahkan keselamatan, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Merasakan gak Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita? Merasakan ya? Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saudara. Halo, Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena itu tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Hidup tidak boleh khawatir. Ya, berkat kita bukan tergantung berapa jumlah yang hadir. Berkat kita bukan tergantung daripada apa yang kita usahakan. Banyak hari ini orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki kerajaan surga. Dia mengalami stres dan frustrasi berat. Karena itu kerajaan tadi saya katakan dalam perjanjian lama dikatakan Malkut, perjanjian baru dikatakan Basilea. Malkut dan Basilea itu artinya sebuah kerajaan yang kokoh, yang dahsyat. Walaupun mengalami penyakit, kondisi kita berat, tapi orang yang memiliki kerajaan memiliki prinsip yang teguh, kondisi yang teguh, baik ekonomi, kesehatan ekonomi, kondisi apapun, kita memiliki sesuatu prinsip yang teguh, tidak mudah digonjang-ganjing oleh kondisi yang ada. Nah sekarang saudara-saudara, isi daripada kerajaan Allah itu apa? Isi daripada kerajaan Allah itu apa? Atau bahasa lain, kita ini kan orang berharga. Merasa ada orang berharga? Masa orang berharga diam aja? Harus bilang amin. 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 Kita ini orang berharga. Secara signifikan kita ini orang berharga. Sama-sama bilang signifikan. Secara prinsip kita ini orang berharga, orang penting. Saya pernah operasi ginjal 4 kali. Anak raja bukan berarti tidak mengalami gonjang-ganjing jatuh bangun. Tapi pada waktu menghadapi persoalan, imannya teguh dan tidak berubah. Karena ada jaminan, dia raja di atas segala raja. Kalau kuliah selalu saya kasih kiasan begini. Yesus mengalahkan profesor-profesor yang luar biasa. Dia mengalahkan profesor kedokteran. 4 hari 4 malam mati busuk dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus. Yesus mengalahkan profesor matematika. 5 tambah 2, 5.000. Halo, sisanya 12 paku. Yesus mengalahkan profesor kimia. Air jadi anggur. Itulah kerajaan yang tidak ada menjadi ada. Yesus mengalahkan profesor fisika, berjalan di atas air. Gravitasi bumi dengan berat jenis air tidak memungkinkan orang bisa berjalan. Kondisi ini sebenarnya tidak memungkinkan kita bisa hidup. Makanya orang-orang yang masuk dalam warga kerajaan surga, hidupnya selalu harus dengan penuh pengucapan syukur. Praise the Lord. Amen. Puji Tuhan. Ya, orang Batak bilang molea tegoda. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita bangun, kita kemanapun kita katakan puji Tuhan. Nah sekarang signifikan, inti, prinsip kerajaan Allah itu apa? Markus 1, Daniel. Markus 1 ayat 14-15. Isi atau signifikan prinsip daripada kerajaan Allah itu apa? Bapak Ibu ikuti kalimat saya. Saya anak raja. Saya berguna untuk orang banyak. Karena saya membawa misi kerajaan Allah. Amin. Markus 1 ayat 14-15. Secara signifikan, secara bobot, apa
sih isi daripada anak kerajaan Allah, orang-orang yang memiliki kerajaan Allah? Nih Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa yang dia beritakan? Kue, tepung, uang, jabatan? Enggak. Yang dia berikan lebih daripada apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh manusia. Kita lihat ayat 15. Lanjutnya, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, terus, dan percayalah kepada Injil. Bisa diulangi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat, syarat mutlak untuk menjadi anak kerajaan Allah. Bertobat. Bertobat di sini bukan prioritas, bukan manusia yang mengatakan demikian, tapi Yesus yang mengatakan. Jangan coba-coba kita bilang saya bertobat tapi tidak percaya kepada Tuhan. Bertobat itu artinya kembali kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keadaan apapun tidak membuat kita tidak bertobat. Kita harus bertobat. Bertobatlah dan percayalah Injil. Sama-sama. Bertobatlah dan percayalah Injil. Bapak Ibu, ini jaminan. Jemaat, ini jaminan. Yang pertama, secara signifikan, secara prinsip, kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalamnya bertobat. Bertobat itu artinya kembali kepada yang lama, kembali kepada kebenaran yang baru. Bertobat itu adalah Tuhan menjamah hati orang untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya katakan malam hari ini, berhargalah. Orang yang berharga, orang yang nilainya berharga adalah orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil. Bukan bertobat karena ada uang, bukan bertobat supaya disembuhkan. Bertobat karena Injil. Bertobat karena kabar baik. Bertobat karena Kristus. Bertobat karena Raja yang memulihkan kehidupan kita. Bertobat karena kita kembali dari hidup yang lama kembali kepada hidup yang terang. Bertobat artinya yakinlah saudara dan saya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Injil. Itu yang pertama. Secara signifikan, halo saudara-saudara, bertobat itu adalah inti daripada pokok orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Ketika kita bertobat, itu pekerjaan Tuhan, itu kuasa Tuhan. Syaratnya adalah bertobat. Terjadi sebuah pemulihan karena ada pertobatan. Terjadi pemberkatan karena ada suatu pertobatan. Bertobat dan percaya Injil. Tadi yang saudara baca, kalau Bapak Ibu baca tadi, tidak berkata bertobat titik, tapi bertobat dan percaya Injil. Injil itu adalah Kristus. Artinya siapa yang bertobat, dia hidup di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, yakin bersama Kristus, yakin bergaul dengan Kristus, hidup di dalam Tuhan. Mau sakit, dalam kondisi berat, dalam keadaan apapun, rugi dan segala macam, itu sifatnya sementara saja. Bapak Ibu pernah naik pesawat, pernah mengalami turbulensi. Turbulensi, awan gelap itu cuma sebentar. Setelah itu dia keluar ke awan terang. Tapi banyak orang ketika masuk awan gelap kegoncang dan luar biasa, takut. Nah, hidup ini seperti turbulensi, masuk awan gelap, goncang. Tapi goncangan cuma sementara karena ada pilot. Coba saudara pikirkan, pilot itu kan bukan kakak saudara. Halo, Pak pernah naik pesawat kan Pak ya? Pilot itu kan bukan bapak kita. Pilot itu bukan saudara kita. Pilot itu bukan amang kita, bukan edak kita. Tapi kita kenapa berani naik pesawat mempertaruhkan hidup kepada pilot? Kita nggak tahu pilotnya narkoba atau apa dan sebagainya. Tapi kita berani percaya, bahkan beli tiket. Kita bayar mahal. Saudara kita bukan, pramugari juga bukan keluarga kita, tapi kita meyakinkan bahwa pilot dan pramugari adalah orang-orang yang profesional. Nah sekarang, kalau kita berani mempercayakan hidup kita kepada pilot,
kita harus berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Hari esok punya Tuhan, hari ini punya Tuhan. Apalagi siapa yang pernah keluar negeri, kalau ke Amerika sampai 14-15 jam naik pesawat 14-15 jam, nggak bosan ya, karena fasilitasnya enak. Tapi kenapa di gereja 1,5 jam udah mulai keluar, udah mulai nggak serius? Padahal di dalam firman itu saya meniru gaya Yesus memberitakan Injil, membawa kabar baik. Kalau kita berani mempercayakan hidup ini kepada pilot, kita harus berani mempercayakan hidup ini kepada Kristus. Dia pilot yang tidak pernah gagal. Dia pilot sampai kepada tujuan. Banyak pesawat-pesawat nggak sampai pada tujuan, ya hancur di tengah jalan. Tapi Yesus membawa kita sampai kepada destinasi akhir yang tidak akan ada cacat dan tidak akan kerut. Dia membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi sabar ya Bapak Ibu. Signifikan yang penting yang pertama, kerajaan itu kita disebut anak raja, mewarisi kerajaan surga kalau Tuhan sudah menjamah hidup kita dan kita harus melakukan tindakan pertobatan. Ini bertobat begini Bapak Ibu. Yang tadinya saya melihat tidak ada harapan, sekarang Yesus panggil saya harus balik kanan. Saya harus percaya kepada harapan itu. Ya. Saya bukan sekolah teologi ya. Sebagai pendeta saya juga tidak berlebihan banyak uang, tapi pas menangani banyak anak asrama. 1 bulan kurang lebih 20-25 juta. Belum mahasiswa bayarnya, kadang-kadang nunggak dan seterusnya. Kecuali Daniel dengan pasangan lunas terus bayar. Tapi saya sebagai anak raja, saya tidak mau khawatir. Saya tidak boleh sakit, saya tidak mau sakit karena tidak ada uang. Walaupun kenyataannya banyak orang karena uang dia sakit. Akar dari segala kejahatan cinta uang. Kita rubah, bukan love is money, but love is God. Allah itu kasih. God is love, Allah itu kasih. Jadi saya mau katakan, belajarlah mempercayakan kepada pilot kita yang namanya Kristus. Dia tidak akan, kalaupun pilot kita Yesus membawa kepada awan gelap, dia tidak akan membinasakan kita. Yakinlah bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong kita, membawa sampai kepada akhir zaman. Itu yang pertama. Signifikan yang pertama, anak kerajaan itu harus bertobat. Sama-sama kita katakan bertobat. Jangan tomat hari ini bertobat, besok kumat. Ya. Harus serius kepada Tuhan. Tobat. Tobat apa? Tobat kembali kepada percaya kepada Tuhan. Kembali percaya kepada Injil. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya berhasil dan beruntung. Yang kedua, signifikan yang kedua, kerajaan Allah. Mari Daniel buka Roma 14 ayat 17. Amin. Roma 14 ayat 17. Saya mendukung pelayanan Pak Pendeta Sahat. Saya berdoa Pak Sahat, biar tempat ini misi kerajaan Allah bisa tercapai. Amin. Ya. Siapa yang mendukung, mensupport kebaktian ibadah, Raja akan memberi perhatian khusus kepada dia. Amin. Ya, saya tadi pagi khotbah di Kopo 3 kali. Nih, tanya anak dan staf saya. 3 kali khotbah. Umur 64, nanti 26 Oktober. Tapi apa? Full the strength with God. Kuat bersama Tuhan. Amin. Jangan kuat malas. Jangan kuat malas ke gereja. Kuat ibadah. Kuat berdoa. Signifikan yang kedua adalah Roma 14 ayat 17. Saya akan baca keras, saudara ikuti pelan-pelan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan dimatikan Daniel. Kerajaan Allah berorientasi kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Saudara bisa jamin orang yang memiliki dunia tanpa Tuhan damai? Enggak. Tapi bukan berarti orang Kristen ini miskin, susah, enggak. Buktinya Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Signifikan kedua, kata Paulus kepada orang Roma, kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum. Walaupun kadang-kadang kita jujur, kita kadang-kadang ribut soal makan dan minum, padahal kita cukup, tidak pernah berkesudahan. Selalu Tuhan cukupkan dalam hidup saudara dan saya. Bukan soal makan minum. Dunia yang dipikirkan soal makan minum, kadang-kadang korbankan harga diri demi soal makan dan minum. Tapi kerajaan Allah soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itulah ciri daripada warga kerajaan Allah. Ya Pak? Ya Pak? Daniel setuju? Ya, kerajaan Allah soal kebenaran dan damai sejahtera. Waktu saya masuk di ruang operasi, saya dioperasi batu ginjal karena batu saya subur sejak kecil. 4 kali saya ditembak, jadi tidak boleh ditembak. Saya masuk di dalam ruang praoperasi 2 tahun yang lalu. Ruang praoperasi dingin, bajunya hijau tipis, tidak ada baju dalam, dan anak istri saya di luar. Susternya bolak-balik cuek dengan saya, dinginnya minta ampun, luar biasa dahsyat. Tapi saya bisa nyanyi, saya bisa menyembah Tuhan. Karena kerajaan Allah itu jangan sibuk dengan uang, pekerjaan, makan, minum. Sibuklah dengan kebenaran. Kebenaran apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, ya, ibadah, membaca Alkitab, setia dalam pelayanan. Itu adalah kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, signifikannya, prinsip yang penting adalah masalah kebenaran. Kalau kita berjumpa dengan yang tidak benar, saudara sebagai anak raja berani katakan yes di atas no. Bisa berani berkata no di atas yes. Sekarang hari ini dalam kondisi yang susah, banyak orang menghalalkan segala macam cara. Tapi kita percaya, kita bersyukur Tuhan bisa mencukupkan hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan bisa mencukupkan. Ini signifikan yang kedua. Jadi kerajaan Allah soal kebenaran. Dalam diri saudara dan saya harus memiliki dan harus ada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kristus. Dalam pekerjaanmu ada Kristus. Dalam hidup pergaulanmu ada Kristus. Dalam pelayananmu harus ada Kristus di dalamnya. Kondisimu supaya diberkati Tuhan. Saya guru agama di Bandung dan di Cimahi. Dari 11 guru agama, saya dapat 2 gaji dari 2 SMA. Dari 11 SMA, gajinya luar biasa besar, 8.100 rupiah. 8.100 rupiah. Bertahan sampai 24 tahun saya jadi guru agama. Lalu jadi dosen, buku 1 dos gaji 1 sen. Jadi pendeta, jadi rektor, jadi pelayan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata anak raja itu untuk mengatasi kesusahan pergumulan yang berat harus memiliki kebenaran, harus memiliki sukacita, harus memiliki Roh Kudus, harus ada damai. Pulang dari Bandung ke Pamulang, ke Tangerang, rumah saya di Tangerang. Pulang, saya bawa sampai rumah cuma 5.000 rupiah. Tapi tidak selamanya saya bawa 5.000 rupiah. Kesetiaan saya karena ada kebenaran, Tuhan tingkatkan kualitas pendapatan saya. Naik dan naik. Yang penting kebenaran ada pada saudara. Halo? Kebenaran ada pada saudara. Yang kedua, saudara harus memiliki damai sejahtera. Ketiga, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber kebenaran. Roh Kudus sumber damai sejahtera. Roh Kudus sumber daripada segala sukacita. Sukacita luar biasa, dahsyat. Tadi saya katakan sebagai rektor dosen STT Sunergeo, 1 bulan saya harus persiapkan 20-25 juta.
untuk kondisi saya yang pas. Tahu pas? Pas itu artinya pasti Albert senang. Karena Albert itu Allah beserta kita. Kedua, Albert itu Allah bertindak. Allah bertindak dalam hidup saya. Ada kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Dengan perkataan lain, saudara dan saya harus memiliki kebanggaan sukacita karena kita ini anak raja. Betul nggak? Anak raja, raja mempertaruhkan status kita yang dipilih menjadi anak raja. Anak Indonesia aja dapat BPJS. Ya, Bapak punya BPJS. Ya, saya juga punya BPJS. Masa raja tidak memberikan BPJS kepada kita? Tuhan sanggup menolong. Hanya milikilah kebenaran, milikilah Kristus dalam hidup ini, milikilah kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Bisa lihat tangan saya? Saudara pasti diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagakan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kerajaan Allah signifikannya, Daniel buka Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Daniel ini mahasiswa S2, rajin orangnya, setia dia dengan bapaknya, bapak dan anak setia. Like son, like father, like son. Ya, Matius 7 ayat 20. Sudah nih, Daniel sudah pernah dan banyak mengalami pergumulan karena dia pernah masuk dalam gua singa. Saudara perlu pernah masuk gua singa, dia sudah mengalami gua singa. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik terakhir. Kerajaan Allah signifikannya itu masalah inner. I say for you, inner karakter. Karakter di dalam diri kita, inner. Persoalan di dalam, inner. Masalah di dalam. Masalah di dalam, masalah apa? Halo, bisa lihat tangan saya semua? Masalah di dalam itu masalah karakter. Karakter orang percaya itu harus berbuah, menjadi orang yang taat, jangan mengeraskan hati. Sebab raja, sekali lagi, raja memilih saudara bukan orang sembarangan. Raja memilih saudara, sebenarnya saya dan saudara tidak punya hak untuk menjadi anak raja. Tapi karena raja punya pilihan itu nggak salah, saudara dipilih menjadi anak raja, menjadi orang pilihan. Signifikan yang ketiga, ngerti ya signifikannya Bapak Ibu ya? Yang penting yang berikutnya yang ketiga adalah memiliki karakter hati di dalam hidup ini. Batin hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang frustrasi rupanya berawal daripada batin yang tidak bisa dikendalikan. Karakter, inner karakter. Dia berbuah pasti berubah. Orang yang berbuah pasti berubah. Orang yang berubah pasti berbuah. Tidak ada akan buah kalau tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan kalau tidak ada buah. Anak kerajaan Allah berbuah. Kenapa? Karena hidupnya dijaga, dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Selesai saya tutup firman Tuhan. Yakinlah dengan tuntunan Roh Kudus, saudara harus memiliki buah dan harus memiliki berbuah dan berubah. Ikuti kalimat saya, berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Ya, amin. Orang yang berbuah dan berubah. Kita bangga menjadi anak Tuhan. Kita bangga menjadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ingatlah bahwa kita anak raja. Anak raja itu anak-anak yang berharga di mata Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Tapi ingat signifikannya yang pertama tadi, jangan lupa bertobat. Bertobat bukan cuma sekali. Kemalasan kita harus kita bertobat. Malas ibadah, malas baca Alkitab, malas dan menolak pelayanan, harus bertobat. Anak raja selalu harus ada pembaruan, supaya ketika ada pembaruan menyenangkan hati raja. Dan raja akan turun dari takhta, datang kepada anak raja,
bisa saya tolong kepadamu. Mintalah apa saja. Jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, firmanku di dalam engkau, engkau di dalam firman, mintalah apa saja, maka engkau akan diberikan. Percaya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari WL singer dampingi saya untuk menaikkan pujian. Menyenangkanku, senangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Mari sambil nyanyi angkat tangan. semua ku berikan padamu. Sungguh-sungguh nyatakan lagu ini. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. dengan suara keras Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Suara keras katakan Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa di dalam surga, setelah ibadah ini, perbaharulah kami untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Yes. Terima kasih, status kami sudah diubah dari orang biasa menjadi anak raja. Yes. Amin. Kami adalah orang-orang pilihan dari yang tidak baik, dari yang tidak benar, dari hidup penuh dengan kegelapan, sekarang memiliki terang ajaib. Kami berdoa, biarlah kerajaan Allah ada di tempat ini, Tuhan, ada di PTC ini, dan Tuhan pakai komunitas gereja ini menjadi alat kerajaan-Mu, supaya dunia diselamatkan dan tidak ada orang yang binasa. Kami mau menarik jiwa-jiwa orang yang lalu lalang di mall ini untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tarik jiwa ini kembali kepada Tuhan. Minggu depan mereka akan berbondong-bondong
pendeta Sahan diberkati oleh Tuhan, keluarga Pasah, rekan majelis, rekan pelayan. Tuhan, yakinkan dia bahwa dia anak raja. Raja akan menolong pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan. Tuhan, kuduskan tempat ini. Kami berseru kepada Raja di atas segala raja, dalam nama Yesus. Tuhan yang juru selamat, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberkati dan menyertai. Dan kami percaya sebagai anak raja, kami datang juga untuk memberkati orang lain. Hamba berdoa dengan segala kerendahan hati, ketidakmampuan, ketidaklayakan, sebagai anak Tuhan, anak raja, kami berdoa tempat ini dipenuhi bakal anak-anak raja yang baru dalam nama Yesus. Saudara jemaat, Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Ingatlah, cukuplah ketika kebenaran, damai sejahtera, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Saudara tidak kaya dengan harta dunia, tapi saudara kaya menjadi anak raja di atas segala raja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Kristus, sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, puji Tuhan, haleluya. Daniel bisa siapin tuh. Oke. Kami mengucapkan dari sesi ucapan terima kasih buat Pak Albert yang sudah jadi bekal bagi kita untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Baik, seluruh saudara, kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ini. Kita minta media akan menampilkan. Shalom keluarga kerajaannya. Terima kasih atas kehadiran bersama kami ibadah tempat ini, CMC Kingdom of God. Terima kasih buat hambanya Bapak Dr. Albert Loho atas pelayanannya firman Tuhan. Kiranya jadilah semuanya pelaku firman Tuhan yang berdampak dan berpengaruh di sekitar kita. Dari nama Tuhan kita dimuliakan. Amin. Adapun pengumuman buat minggu depan yang melayani kita, Pastor Philip Sperhard dari mahasiswa STT Sunergio Pamulang Banten dengan tema Kingdom Servant Leadership di Komunitas Pemuda yang membawa pengaruh di zaman now. Dan setiap masa pukul 7 hingga 8.30 malam ada di masyarakat lewat Zoom. Link Zoom akan dibagikan di WA Group. Mohon partisipasi untuk buat bersama. Demikian cuma sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih. Luar biasa, sudah jadi MC yang luar biasa ya. Selain pengusaha juga. Baik, kita akan berikan kesempatan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar firman Tuhan, serta kami akan menabur sebagian harta yang sudah menurunkan bagi kami. Berkati setiap tangan yang menabur Tuhan 36 sampai 100 kali ganda. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sungai sukacita mengalir dalam. Yuk. Sungai sukacita. Sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku.
sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama, katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita sama masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan kembali siapa kami. Kami hanyalah butiran debu pasir yang tidak berarti. Kami berdosa, kami kotor, kami tidak layak. Tapi karena belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau boleh memilih kami menjadi warga kerajaan surga. Dan jauh lebih indah Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini Engkau sedang membentuk kami menjadi warga kerajaan surga yang menyenangkan hatimu, yang hidupnya penuh dengan pertobatan, yang percaya kepada Injil sepenuhnya, yang juga terus mengalir di dalam kehidupannya kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami agen-agen perubah dunia ini, sehingga semakin banyak orang boleh menjadi warga kerajaan surga melalui panggilan hidup kami. Dan Kau berkati kami semua. Kami juga memberkati Tuhan Bapak Albert bersama dengan keluarga, tim mahasiswa, dan juga kampus daripada Sekolah Teologi Sunegia Tuhan. Biarlah sekolah ini, STT ini mencetak para hamba Tuhan yang berjiwa kerajaan surga Tuhan, yang boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan, di tengah situasi yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Engkau berdaulat penuh atas negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua gereja-gereja-Mu Tuhan, dari berbagai denominasi gereja, bahkan semua tempat Tuhan, baik gereja-gereja yang mainstream Tuhan, ataupun gereja-gereja Tuhan yang memakai tempat-tempat umum Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan, menjadi penjaring-penjaring jiwa untuk setiap orang-orang yang boleh mengenal Engkau, semakin banyak mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, supaya gereja CMC juga Tuhan, bersama dengan Bapak, bersama dengan Ketua Umum Tuhan, bersama dengan para pengurus sinode, semuanya Tuhan boleh terus memimpin sekitar 330 gereja CMC yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mereka boleh menjadi unit-unit kerajaan Allah yang efektif menjangkau jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, terjadi pertobatan yang besar di negeri ini Tuhan. Para murtadin-murtadin boleh muncul Tuhan, dan mereka Tuhan boleh menjadi agen-agen kerajaan surga yang kekal Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Kau munculkan Paulus dari orang yang anti kepada Kristus, orang yang menganiaya murid-murid Kristus dan menghalangi pertumbuhan gereja pada saat itu, Kau jadikan Paulus menjadi orang yang luar biasa. Munculkanlah Paulus masa kini Tuhan bagi negerimu ini Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh bergabung Tuhan dengan CMC Tuhan, dan menjadi
satu gerakan besar penginjilan, pertobatan bagi negeri ini. Kami rindu Indonesia boleh terus bertumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami juga mendoakan untuk Bapak Gembala, Bapak Sahat bersama keluarga dan tim, biarlah segenap pelayanan mereka juga Tuhan boleh terus mengembangkan jemaatmu di tempat ini dan membuka kembali Tuhan ladang-ladang pelayanan yang lain. Biarlah Tuhan segala urapan juga Tuhan terus berikan kepada Bapak Gembala. Kami juga berdoa para tim pelayan Tuhan, baik LCD, musik, singer, MC, semuanya Tuhan Kau pakai. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan bagi pengelola, pemilik gedung ini Tuhan, yang kami tidak kenal secara pribadi, tapi kami tahu dia sangat mencintai Kau. Berkati Tuhan, karena Kau juga telah pakai dia memberkati banyak gereja di gedung ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala kemuliaan, kehormatan kami persembahkan, kami berikan, kami kembalikan kepadamu, sebab Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami Tuhan yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit atau banyak urusan atau banyak perkara Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan akhirnya Tuhan, kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang ampunnya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
pakai dia lebih heran dan luar biasa lagi ya Bapak. Kami percaya ketika dia mengajar, ketika dia mendirikan sekolah Istinis Sunercio, sesungguhnya banyak warga-warga kerajaan menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan di bumi ini yang akan Tuhan pakai memberitakan Injil dari seluruh penjuru di Indonesia ini Tuhan. Pakai hamba-Mu itu Tuhan dengan talenta hikmat daripada surga turun atas dia. Kami berdoa buat keluarga besarnya, buat istri anak, bahkan keluarga besar dia baik dari pihak ibu dan bapak, semuanya dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Perlindungan di tempat maha tinggi turun atas mereka. Penjagaan-Mu terutama Tuhan turun atas mereka. Sukacita-Mu melimpah atas mereka, bahkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani berkelimpahan atas mereka, karena hatinya hanya untuk Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Kalaupun nanti pulang mereka ke Pemulang Banten, di perjalanan kami berdoa iringan malaikat Tuhan atas mereka, tiba mereka di Pemulang Banten dengan tidak kurang apapun juga. Demikian juga kendaraan mereka pakai, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tanganmu semuanya. Pulanglah wahai warga kerajaan surga. Ketika engkau melakukan kebenaran, mencari wajah Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya, Tuhan berjanji akan mencukupkan segala apa yang kau butuhkan. Bila engkau terkoneksi dengan kerajaan surga, Raja segala raja bertanggung jawab atas kehidupanmu. Ketika kau pulang ke tempat pekerjaanmu, usahamu, karirmu, Tuhan akan menolong, memberkati segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuatnya berhasil oleh karena kasih kemurahan Raja kita. Ketika engkau menyampaikan isi hatimu pada Tuhan, Tuhan terlebih rindu memberkati engkau. Pulanglah, damai sejahtera dari Tuhan turun atasmu. Sampai Tuhan Yesus melihat pekerjaan tanganmu. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Raja kita datang, kita sambut mempelai kita, dan didapatinya engkau menyambut Raja, menyambut kedatangannya seperti mempelai-mempelai, seperti gadis-gadis bijaksana itu. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan senantiasa berlimpah atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kerajaanmu